Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian tetap diberi kesehatan di masa pandemi seperti ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita pelajari. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab ketiga, yaitu mengenai peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Silakan kalian simak materi dengan seksama. Pondok pesantren memiliki tata nilai yang akhirnya dapat membentuk sistem pendidikan dan mampu menyerap nilai-nilai edukatif lama yang telah ada dan membudaya sekaligus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa harus kehilangan jati dirinya. Pondok pesantren memiliki karakter tersendiri, yaitu keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal. Orisinal di sini berarti asli berasal dari Indonesia dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik yang biasa disebut dengan santri. Pondok berasal dari kosakata bahasa Arab yaitu funduk yang memiliki makna asrama atau tempat di mana peserta didik tinggal. Lalu adapun kata pesantren berasal dari kosakata lokal yaitu cantrik yang bermakna siswa atau peserta didik. Dengan demikian, pondok pesantren merupakan perpaduan kosakata bahasa Arab dan lokal. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pendalaman ilmu agama atau tafakuh fiddin maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Menurut Agus Sunyoto di dalam buku Atlas Wali Songo, usaha dakwah Islam yang dijalankan Wali Songo melalui pendidikan mengalami proses akulturasi dengan budaya dan agama sebelumnya. Akulturasi itu apa? Akulturasi yaitu perubahan budaya yang terjadi akibat interaksi dua budaya, di mana pengaruh suatu budaya ini masuk dan diterima di budaya lain, namun tanpa menyebabkan hilangnya jati diri atau ciri khas dari budaya yang sebelumnya ada. Pola dakwah tersebut adalah melalui pengembangan model dokuh yang semula merupakan lembaga pendidikan Hindu-Buddha serta padepokan yang merupakan lembaga pendidikan Kapitayan yang diformat sesuai ajaran Islam menjadi lembaga pondok pesantren. Sebuah pondok pesantren mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Yang pertama yaitu kiai. Kiai sebagai komponen sentral dalam suatu pesantren. Yang kedua, santri. Santri ini berperan sebagai peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan di pondok pesantren. Nah, yang ketiga yaitu masjid atau musola.
Musola atau masjid ini digunakan sebagai sarana fisik sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Yang keempat yaitu asrama. Asrama digunakan sebagai sarana fisik tempat tinggal para santri. Yang kelima, kitab kuning. Kitab kuning ini sebagai materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Dan yang terakhir yaitu metode pengajaran. Ada berbagai macam metode pengajaran yang diajarkan di berbagai pondok pesantren. Antara lain yaitu sorogan, bandongan, dan al-isnul ijazah, serta model pembelajaran utawi iki-iku, yakni pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. Pesantren sebagai pencetak para dai. Selain sebagai sarana dakwah, pesantren juga memiliki peran lain, yaitu pencetak para pendakwah atau yang biasa disebut dengan dai. Sebagian besar dai di Indonesia adalah lulusan pesantren. Para dai lulusan pesantren turut serta menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan berbagai cara. Sebagian dari mereka menyebarkan ajaran Islam melalui media sosial, berceramah dari panggung ke panggung, dan lain sebagainya. Cara lain yang dilakukan oleh para dai untuk menyebarkan ajaran Islam adalah mendirikan pesantren, sehingga banyak pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006, tidak kurang dari 14.067 buah pondok pesantren tersebar luas di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Persebaran pondok pesantren terbanyak berada di Pulau Jawa, kemudian disusul Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Berikut adalah profil ringkas beberapa pondok pesantren yang penting, yang hingga kini masih berdiri di tanah air. Yang pertama yaitu Pondok Pesantren Tegalsari. Pondok pesantren ini termasuk salah satu yang paling bersejarah di Indonesia. Pesantren Tegalsari didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Pesantren ini mempunyai ribuan santri yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Di antara sekian banyak santrinya yang terkenal adalah Pakubuwono II, yang merupakan penguasa kerajaan Kertosuro, Raden Ngabehi Ronggowarsito. Beliau seorang pujangga Jawa yang masyhur. Lalu tokoh pergerakan nasional yaitu Hos Cokro Aminoto. Yang kedua yaitu Pesantren Al-Hamdaniyah. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pondok pesantren ini memiliki bentuk bangunan yang masih asli dan unik, yakni berdinding anyaman bambu dan diberi jendela pada setiap kamarnya. Bangunan asrama santri disangga dengan kaki-kaki beton, sehingga membuatnya tampak seperti rumah joglo. Pondok pesantren ini telah banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka. Salah satu yang pernah menjadi santri adalah pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang ketiga yaitu Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya bernama Sayyid Sulaiman yang secara silsilah masih bersambung sampai ke Rasulullah. Pada awalnya, Sidogiri adalah area hutan yang belum terjamah manusia di Pasuruan, Jawa Timur. Sayyid Sulaiman dengan dibantu oleh santri sekaligus menantunya
yaitu Kiai Aminullah melakukan babat alas selama 40 hari untuk mendirikan pondok pesantren. Yang keempat yaitu pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar atau musola kecil yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishak sekitar tahun 1787. Nama Banyuanyar diambil dari bahasa Jawa yang artinya air baru. Hal itu didasarkan pada penemuan sumber mata air atau sumur yang cukup besar oleh Kiai Isbat. Sumber mata air tersebut tidak pernah surut sedikit pun. Bahkan hingga kini mata air tersebut masih dapat difungsikan sebagai air minum bagi santri dan keluarga besar pondok pesantren Banyuanyar. Yang kelima yaitu pondok pesantren Termas. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830. Pondok ini berada di daerah Semanten, yakni sekitar 2 km arah utara kota Pacitan. Yang keenam yaitu pondok pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdurrahman di atas tanah seluas 3.650 meter persegi. Lokasinya berada di Desa Kutosari, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen. Kiai Haji Abdurrahman merupakan mursyid atau guru Thariqah Naqsabandiyah. Selain itu, pondok ini juga berperan penting dalam melawan tentara Belanda agar keluar dari negara Republik Indonesia pada masa agresi militer ke-1. Yang ketujuh, pondok pesantren Buntet. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Mukoyim. Beliau merupakan putra Kiai Abdul Hadi yang merupakan keturunan bangsawan dari Kesultanan Cirebon. Beliau juga mendirikan pesantren Buntet dan terletak sekitar 12 km dari Keraton Kanoman atau kota Cirebon pada tahun 1750. Yang kedelapan, pondok pesantren Subulus Salam Sayur Maincat. Lokasi pesantren ini di Desa Sayur Maincat, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pesantren ini berjasa dalam mengusir penjajah Belanda dari bumi Sumatera pada masa kemerdekaan. Yang ke-9, pondok pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin. Pesantren Darussalam memiliki peran penting bagi sejarah perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Yang ke-10, pondok pesantren Asadiyah Sulawesi Selatan. Pondok pesantren Asadiyah dirintis pada tahun 1928. Lembaga ini menjadi pesantren tertua di Sulawesi Selatan. Pada mulanya, lembaga ini bernama Madrasatul Arabitatul Islamiyah atau disingkat MAI, yang dirintis oleh Syekh Muhammad As'ad yang dikenal pula dengan panggilan Andre Guruta Pungaji Sade atau Guruta Aji Sade. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun kurang paham dalam memahami materi, silakan nanti teman-teman bisa menghubungi saya lewat WhatsApp. Itu saja mungkin dari saya. Apabila ada
kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.